Saya pernah diberitahu oleh orang tua saya bahwa bulan ke-7 hari ke-15 penanggalan lunar itu banyak sekali makhluk-makhluk yang keluar. Kesannya nih pintu neraka tuh seperti terbuka. Hati-hati katanya kalau jalan kemana-mana, bisa takutnya banyak petaka. Dan ibu juga ada mengingatkan pastinya untuk membaca Sutra Ati Ching Ching, penyeberangan roh, untuk leluhur, dan lain-lain. Ada benarnya sebagian kata-kata dari orang tua saya. Dan saat itu saya sudah ada menyampaikan kepada follower juga, barangkali di akun sebelumnya. Namun setelah saya membaca Sutra Ulambana ini, mudah-mudahan saya bisa memperbaiki dan lebih jelas lagi dalam menyampaikan, sehingga kata-kata dari orang tua saya juga bisa menjadi lebih sempurna, tidak menjadi sebuah pandangan yang salah, dikarenakan mama saya masih cukup dalam tradisi sebelumnya, karena kan masih Cungko asli ya, dari sana Guangzhou. Maka saya maklumi kalau ada sedikit kurang pengertian dalam kata-kata bulan hantu yang sesungguhnya adalah bulan bakti kita, mengingat Ti Changwang Pusa Sitigarbha Bodhisattva. Saya akan coba bacakan yang tertulis dalam kitab suci yang barangkali bermanfaat untuk Anda jikalau Anda pernah punya pikiran seperti itu juga dan menganggap bulan 7 itu adalah bulan hantu. Buddha bersabda, barang siapa yang ingin berbakti kepada leluhurnya serta kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, mereka seyogyanya senantiasa mengingat kedua orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal itu. Setiap tahun pada tanggal 15 bulan 7 penanggalan lunar mengadakan upacara Ulambana, memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha, melimpahkan jasa kepada orang tua mereka di kehidupan sekarang dan 7 generasi orang tua di masa silam, guna membalas budi mereka yang telah berjasa pernah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Semoga semua murid-murid Buddha dapat menghayati Dharma yang sangat berarti ini. Jadi Anda bisa mempersembahkan seperti dupa, bunga, pelita, sayur, buah. Yang penting tidak mempersembahkan makhluk bernyawa atau hewan. Jikalau bisa sepanjang bulan itu kita vegetarian, akan lebih sempurna dengan membaca Sutra Sitigarbha Bodhisattva Ti Ching Ching. Karena banyak yang pada saat bulan-bulan itu memohon bantuan, meminta bantuan bagi orang-orang yang sering atau suka doa atau lebih banyak ibadah, karena mereka makhluk-makhluk itu bergentayangan dan membutuhkan bantuan Anda untuk bisa kembali ke alam yang bahagia. Inilah sedikit pengetahuan kita ya. Saya akan sedikit lanjutkan lagi untuk lebih mempertegas apa yang tertulis dalam kitab suci Ulambana ini ya. Buddha memberi petunjuk kepada Maha Maudgalyayana untuk memberikan persembahan Ulambana kepada para sangha suci di hari kebahagiaan para Buddha, tepatnya bulan ke-7, hari ke-15 penanggalan lunar, guna untuk menumbuhkan kebajikan dan mengikis karma buruk yang dimiliki orang tua di kehidupan sekarang maupun di kehidupan sebelumnya, yang kemudian dikenal dengan bulan bakti. Selama ribuan tahun lamanya, manusia selalu menyalahartikan bulan bakti
sebagai bulan hantu. Mereka menceritakan hal yang membingungkan tentang terbuka dan tertutupnya pintu neraka. Dari sini dapat kita nilai seberapa dalamnya kepercayaan takhayul dari tradisi ini. Jika pada waktu itu Buddha mengajarkan Maha Maudgalyayana untuk memberi persembahan ulambana pada bulan ke-6 hari ke-15 penanggalan lunar ataupun hari lainnya untuk menyelamatkan sang ibu, maka apakah orang-orang akan menganggap bulan ke-6 lunar sebagai bulan hantu? Para hantu selalu ada di antara kita. Siapa yang mengatakan bahwa bulan 7 baru dinamakan bulan hantu? Ya, inilah yang sudah kita mengerti ya, mudah-mudahan yang melihat video ini, terutama yang beragama Buddha, bisa semakin tercerahkan kita ya. Janganlah kita saling menyalahkan ya, atau menyalahkan siapapun, baik itu orang lain, diri kita, karena memang banyak manusia mempunyai pengetahuan seperti itu. Saya pun dulunya juga nggak terlalu mengerti bagaimana karena saya belum menemukan buku ini, maka saya hanya bisa mendengar dari orang tua dan orang-orang sekitar yang berbicara ya, dan berusaha menyampaikan. Maka kata-kata Buddha ini sangat benar banget tertulis dalam kitab suci. Jangan terlalu gampang ya kita mempercayai sesuatu yang belum kita ehipasiko, kita buktikan sendiri. Dan tentunya kita perlu banyak membaca kitab suci. Jikalau saya nggak menemukan ini, barangkali tetap berpikir seperti itu terus ya kita nih. Dan memang di kitab suci tertulis, janganlah mendengar sesuatu ya, mempercayai hanya karena kabar angin, tradisi, bahkan sekalipun itu dari pemuka agama yang mengatakan, dan pemahaman sendiri, serta lain-lain. Ya, jadi kita benar-benar harus bijaksana dalam mendengar sesuatu, merenungkan, dan kalau bisa mengkaji sendiri lagi. Maka di saat saya menemukan kitab suci ini, saya terpikir untuk berbagi kepada Anda di sini yang membutuhkan, barangkali juga kepada follower saya yang dahulu di akun sebelumnya pernah ada mendengar begini begitu, agar bisa tercerahkan ya kita semua. Maka jangan lupa di saat bulan-bulan itu tiba, maka itu adalah saat yang tepat untuk kita membaca sutra Ksitigarbha Bodhisattva, Ticang Cing. Karena Ticang Wangpusa terkenal sekali baktinya yang luar biasa kepada orang tuanya. Bahkan beliau sampai membantu orang tuanya hingga terbebas dari alam neraka dengan ikrar agungnya yang sangat luar biasa yang menyelamatkan kita semua, yaitu saya tidak akan menjadi Buddha jika neraka belum kosong, atau sebaliknya, jika neraka belum kosong, saya tidak akan menjadi Buddha. Itu sangatlah mulia sekali. Maka Anda sekali lagi yang ingin berbakti kepada orang tua, leluhur, jangan pernah lupa untuk berdoa. Setiap hari bacalah sutra itu selama bulan-bulan itu. Kalau saya pribadi, sehari-hari juga saya ada baca. Kalau saya lebih kuat, saya biasanya sekarang ini hampir tiap hari baca. Rencana ke depan, saya pengen tiap hari baca. Jadi bukan cuma di bulan-bulan 7 itu aja kalau saya. Hampir tiap bulan. Ini sudah saya jalankan kurang lebih dalam 1 tahun ini ya. Dan itu luar biasa karena baik mukjizatnya. Maka walaupun saya banyak penyakit tanpa obat medis, obat herbal, campur tangan siapapun, ya hanya dengan para Buddha Bodhisattva dan sutra yang saya baca, saya bisa bertahan hidup.